Halo teman-teman, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman sehat hari ini semuanya ya. Teman-teman, saya mau bicara tentang negara ya. Jadi hari ini Presiden Prabowo dan Gibran membuka Kongres ke-18 Muslimat Nahdlatul Ulama ya teman-teman. Di dalam pidatonya menggelegar sekali ya. Saya menyoroti beberapa topik yang menurut saya menarik dan sangat menyentuh ya. Karena ini Kongres Muslimat atau ibu-ibu NU ya, Prabowo juga sangat simpati atau memiliki empati yang tinggi sekali terhadap ibu-ibu ya. Jadi bangsa ini tergantung ibu-ibu ya teman-teman. Jadi dan juga memberikan apresiasi penghargaan kepada para kiai ya saat Indonesia diuji ya dalam kemerdekaannya di 10 November teman-teman. Nah, tapi ada yang menurut saya sangat penting sekali ya dititik beratkan pada pemberantasan korupsi. Nah ini yang saya bolak-balik kalau saya bikin video tentang korupsi itu ingin emosi ya, tapi saya selalu tahan terus teman-teman. Negeri ini korupsi ya teman-teman sudah mendarah daging ya. Makanya di saat Prabowo melontarkan kalimat para koruptor itu adalah pokoknya harus nggak ada yang kebal hukum ya, pokoknya harus dihajar koruptor itu, harus ditangkapi ya. Pokoknya di bawah pemerintahan Prabowo Gibran akan memberantas korupsi supaya negeri ini bersih ya, bersihkan dirimu sebelum dibersihkan katanya. Jadi Prabowo itu kalau menurut saya sudah tahu ya, makanya dia bilang ada birokrat yang bandel katanya. Ada birokrat yang bandel dan merasa kebal hukum. Ya, nggak tahu siapa ini. Nah, nanti apakah mau ditindak oleh Prabowo ya, makanya dia menyinggung masalah kejaksaan, BPKP, KPK, kepolisian ya, pokoknya penegak hukum lah ya, silakan. Jadi sudah dipersilakan untuk mengejar para koruptor. Ya ini saya setuju teman-teman ya. Saya kan sering bikin video tentang pemberantasan korupsi, bahwa di negeri ini korupsi itu sudah gunung esnya besar sekali teman-teman. Di permukaannya dikit, tapi di bawah permukaannya itu banyak sekali korupsi di negeri ini. Makanya saya senang sekali kalau orang nomor satu di Indonesia ini hari ini berkomitmen akan ngejar para koruptor ya. Ini tinggal pembuktiannya ya, kalau di dalam pidatonya ya, saat dilantik menjadi presiden juga, dan baru saja di hari pembukaan Kongres ke-18 Muslimat Nahdlatul Ulama di Surabaya ya, diucapkan lagi ya, nggak ada yang kebal hukum, kembalikan uang-uang negara yang dicuri ya, harus dikejar terus para korupsi atau koruptor itu teman-teman ya. Saya menunggu ini ya sebenarnya teman-teman, menunggu implementasi dari pidatonya Prabowo ini ya. Implementasinya belum ya, karena baru 100 hari kan. Jadi Prabowo kan memberikan waktu nih memberikan waktu teman-teman sebenarnya kepada para koruptor, para birokrat yang tidak mendukung kinerja Prabowo ya. Dia memberikan waktu sampai 100 hari, 101, 102, 103, ini sudah mulai nih digas nih sama Prabowo teman-teman. Ya sudah mulai nih, karena dikasih waktu 100 hari nggak ada reaksinya, atau dia pikir Prabowo nggak akan nindak gitu mungkin ya. Nah makanya di hari pembukaan Kongres Muslimat NU ini teman-teman, Prabowo menegaskan sudah 100 hari, 102, 103 ya. Nah, baru mau akan dikasih baik-baik, nggak mau, akhirnya mungkin akan ditindak tegas teman-teman ya. Ini yang saya suka nih ya, saya sebagai rakyat dan yang sangat memimpikan Indonesia bebas dari korupsi ya, saya menunggu nih ya, saya menunggu implementasi atau eksekusinya dari program Presiden Prabowo Indonesia
akan bersih dari korupsi dan akan menindak semua para koruptor. Tidak ada yang kebal hukum di negeri ini ya. Kalau menurut saya tidak, ya, jangan hanya melalui lembaga-lembaga ini teman-teman ya. Harus harus lebih sadis lagi ya nindak koruptor, karena koruptor itu orang yang tidak manusiawi ya teman-teman. Koruptor itu orang yang tidak manusiawi. Pertama, dia ngeruk kekayaan negara ini yang seharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat, dikeruk sama dia. Para koruptor ini dicuri sama koruptor ini ya. Jadi aku udah gregetan tuh kalau saya nyimak pidatonya ya, sudah gregetan sekali sama koruptor. Makanya jadi hari-hari ini saya akan coba petani ya, saya akan coba lihat satu-satu ya, siapa-siapa saja yang akan ditindak oleh Presiden Prabowo melalui bawahannya ya. Bawahannya itu ada kejaksaan, ada kepolisian, ada KPK, ada BPK ya, jadi BKP ya. Saya mau lihat nih, siapa nih koruptor-koruptor kakap yang akan ditangkap ini supaya Indonesia bebas dari korupsi. Itu yang kakap ya. Terus sampai ke yang paling rendah, supaya negeri ini teratur ya teman-teman. Supaya negeri ini teratur dan benar-benar nggak ada korupsi lagi. Jadi orang percaya gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi orang percaya, jadi rakyat itu percaya sama birokrat bahwa uangnya, pajaknya itu nggak diambil untuk mereka. Uangnya, pajak rakyat ini untuk kemaslahatan, pembangunan jalan, untuk pendidikan, ya, untuk tunjangan yang bermanfaat buat masyarakat atau buat rakyat. Ini, jadi saya lagi nunggu nanti, ini kan sudah 100 hari nih, tadi pidatonya kan udah dikasih hati lah ya, suruh membalikan uang rakyat, uang negara yang dicuri, tapi kelihatannya belum pada sadar, dikirain Prabowo main-main. Ya, jadi saya tunggu nanti setelah ini ya, ini kan udah 100 hari lebih, gebrakan-gebrakan eksekusinya. Ya, apakah akan ada koruptor-koruptor kakap yang ditangkapi, disita hartanya. Nah, ini kalau menurut saya PR-nya ya teman-teman, ke DPR, desak DPR untuk cepat-cepat mengesahkan undang-undang perampasan aset. Pertanyaannya, DPR kenapa lelet ya mengesahkan undang-undang perampasan aset ini ya? Jadi mana nih yang dipercaya oleh rakyat? Kalau Prabowo udah jelas akan nyikat para koruptor, nggak ada yang kebal hukum. Tapi DPR ya kenapa lambat nih mengesahkan undang-undang perampasan aset? Ini question ya, question mark ya teman-teman. Pertanyaan ya, kenapa DPR lambat mengesahkan undang-undang perampasan aset? Perlu dipertanyakan, DPR itu sebenarnya wakil siapa? Ya, kalau wakil rakyat, pasti rakyat ingin cepet dong undang-undang perampasan aset itu disahkan secepatnya. Ya, emergensi nih Indonesia ya tentang pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya. Bila perlu nanti cepat-cepat diumumkan tuh siapa saja yang ditangkapi ya, diviralkan saja, ini namanya, ini alamatnya, ini keluarganya, hartanya sekian, rampas. Udah, harus begitu. Kalau nggak gitu, koruptor tuh senang sekali karena dia punya uang. Ya, biasanya punya jabatan, jadi dia bisa aja bermain-main di situ. Ya, koruptor kan uang banyak, gampang bergeraknya kan. Nah, udah kakak apa di negeri ini koruptor gede-gede teman-teman, bukan hanya jutaan atau miliaran, udah triliunan gedenya sekarang. Para koruptor kakak. Ya, lihat aja tuh KPK akan menyita uang sampai bertumpuk-tumpuk begitu, uang yang disita. Ya, rakyat kecil boro-boro mimpi punya uang segepok, sehari nyari buat makan aja susah. Iya kan? Sementara para koruptor bermandi uang ya, atau tidur di atas uang. Ini kan nggak adil ya negeri ini. Kalau terus-terusan koruptor dibiarkan hidup layak atau hidup semaunya sendiri atau lengha-leha ya tanpa dihukum berat. Nah, hukuman buat koruptor ya pasti rakyat setuju nih ya jika dihukum minimal 20 tahun atau 50 tahun. Nah, itu hukumannya ya. Belum hukuman yang lain, sita hartanya. Terus ada tambahan lagi, hukum sosial, ditaruh di lapangan. Ya, ditaruh di lapangan, diikat, ya, panas-panasin, hujan-hujanin ya, siang malam di lapangan. Baru tuh. Ya, dia terasa dihukum oleh rakyat. Biarkan rakyat nonton tuh di situ. Ya, harus begitu teman-teman koruptor. Karena koruptor itu adalah orang yang paling jahat
di dunia ini adalah koruptor itu, teman-teman. Ya, jadi mudah-mudahan ya kita tunggu ya realisasi dari pidato Prabowo yang menggebu-gebu akan menyikat semua koruptor di negeri ini. Tidak pandang bulu ya, tidak ada kebal hukum buat koruptor di negeri ini. Oke, itu aja teman-teman ya reaksi saya atas pidato Presiden Prabowo di Kongres ke-18 Muslimat NU ya, akan menyikat koruptor ya, nggak ada yang kebal hukum lagi di bawah pemerintahannya. Sampai jumpa.